Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadza nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang saya hormati, bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Klaten Tengah, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Klaten Tengah, dan juga ortom-ortomnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini tapi yang nampak dari Lazismu, dari teman-teman Kokam, bapak-bapak guru dari SD Muhammadiyah Tunggalan, termasuk guru saya juga. Wau Pak Sugeng kata saya enten nggih. Teng pundi niki Bapak Ical. Teman dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan juga insya Allah calon ortum terbaru yaitu dari layanan umat ya, mobil ambulan Muhammadiyah. Termasuk seragam yang saya pakai, yang saya kenakan ini juga karena mewakili dari mobil ambulan Muhammadiyah. Alhamdulillah bapak-bapak, ambulan yang diamanahkan kepada kami semua ini berjalan dengan lancar, dan juga selama satu periode Klaten Tengah ini masuk ke dalam kepengurusan tingkat kabupaten, dan alhamdulillah sudah masuk juga di dalam 3 bulan ini, baru saja dibentuk, termasuk Klaten Tengah masuk ke dalam kepengurusan tingkat wilayah, masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tadi malam saya WA sama Mas Ustadz Syamsuri. Mas, sing maca Al-Quran sinten Mas? Aku lebih ono ling genteni ora aku arep genteni, nek genteni ijolan jenenge. Mau arep request ya. Anu nek misalnya bisa bacakan surat An-Nur ayat ke-35 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ustadz Syamsuri. Ini adalah sebuah ayat yang luar biasa, termasuk ayat yang spesial di dalam Al-Quran. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang di belakang sana ada yang membawa mushaf ataupun Al-Quran digital, bisa dibuka ya. Di dalam surat Nur, surat ke-24 ayat ke-35, itu pasti ada tandanya ya. Pasti ada tandanya, karena termasuk ayat yang spesial. Ayat yang spesial, yang dimana ketika saya membuka tafsirnya, di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir di buku ke-7 halaman 395 untuk membahas satu ayat ini saja ya. Untuk membahas satu ayat ini saja di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir itu sampai memakan 9 halaman. Ini luar biasa sekali ya. Mungkin yang punya tafsir Ibnu Katsir online ataupun aplikasinya ataupun e-booknya bisa dibuka untuk membahas surat Nur ayat ke-35 ini, satu ayat ini sampai memakan 9 halaman atau hampir 5 lembar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu memberikan cahaya yang menerangi langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi sujajah. Allah menganalogikan atau memberikan perumpamaan cahayanya Allah itu seperti cahaya yang diletakkan di dalam sebuah dinding ya. Di dalam kitab tafsir tadi saya temukan kalimat mishkat itu, kalau di dalam bangunannya bangsa Arab ya, yang terbuat dari batu zaman dulu, itu ada sebuah lubang Pak, tapi tidak seperti jendela. Kalau jendela itu kan lubang yang kemudian tembus sampai luar ya. Maka arti di dalam ayat ini pun ya,
ya masalu apa namanya kamiskati fiha misbah ini, lubang yang tidak tembus itu tempat naruh lampu. Tempat naruh lampu. Nah, Allah memberikan perumpamaan seperti itu, yang cahayanya itu ibarat lampu yang diletakkan kemudian di dalam sebuah lubang yang tidak tembus. Al-misbahu fi sujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min sajaratin mubarakah, yang dimana dinyalakan dari sumbernya adalah minyak dari pohon yang diberkahi. Dari pohon yang diberkahi. Apa itu? Yaitu minyak zaitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya minyak dari buah zaitun ini yang difungsikan untuk menyalakan lampu itu, bahkan dia sebelum dinyalakan sudah menerangi. Jadi minyaknya sebelum dinyalakan, sebelum disentuh api itu sudah berkilauan, menerangi. Apalagi kalau kemudian nanti dinyalakan. Maka kemudian muncul kalimat berikutnya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, yahdillahi linurihi mayyasya. Kata Allah, Allah memberikan petunjuk cahaya itu terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dalam 9 halaman yang saya baca tadi, Pak, saya intisarikan itu, ya, bahwa yang dimaksudkan cahaya yang dibahas di dalam apa yang difirmankan di ayat ini itu adalah cahaya hidayah. Cahaya apa? Cahaya apa, Bu? Jenengan sama marahi meri kula iki kuwi ngentosi kok wedang kali snack ora ditokke kula ngoten. Sambil kita nggih. Bismillah. Jadi yang dimaksudkan di dalam surat Nur ayat ke-35 itu adalah cahaya hidayah. Cahaya apa, Bu? Hidayah. Yang kemudian Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Nah, saya sampai request kepada Mas Syamsuri tadi malam untuk membacakan surat ini karena ada kaitannya dengan tema pengajian kita. Memakmurkan masjid, memajukan Klaten. Apa hubungannya? Kita lanjutkan sampai kemudian di ayat berikutnya, ke-36. Ya, ternyata yang dibahas di ayat 35 itu tadi, yang sangat banyak, yang sangat panjang tadi, diintisarikan kemudian ditarik sama Allah, kemudian diwujudkan di ayat ke-36-nya. Kalau tadi kan masih pembahasan bahwa cahayanya Allah itu adalah cahaya yang sangat terang, yang bisa menerangi langit dan bumi, dan itulah kemudian yang disebutkan cahaya hidayah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan itu kemudian diwujudkan di ayat ke-36-nya. Apa yang diwujudkan di situ? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi buyutin adinallah. Dan cahaya itu letaknya ada di rumah-rumah, ya, yang kemudian Allah memerintahkan di rumah-rumah itu untuk memuja dan memuliakan asma Allah. Maka rumah tersebut disebut napa, Pak? Masjid. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, yang dibahas yang begitu mulia di dalam ayat ke-35 yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir sepanjang 9 halaman itu diwujudkan di dalam masjid. Di dalam masjid inilah kemudian cahaya hidayah itu bisa terpancarkan. Bisa terpancarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu di dalam persyarikatan kita ini Muhammadiyah punya berapa masjid? Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu, Pak? Nek enten sing ngertos kula kei hadiah snack dereng kula buka. Ada yang tahu? 13.000. Bisa kita bayangkan 13.000 masjid itu se-Indonesia. 13.000 masjid se-Indonesia.
dan yang ada di Kabupaten Klaten itu sebanyak 476 dari total 2.929 masjid se-Kabupaten Klaten. Kita punya 476, sekitar 17%. Jadi bisa kita ibaratkan setiap ada 7 masjid itu salah satunya punyanya Muhammadiyah. Luar biasa, Pak. Jadi kalau kita punya tema dan slogan, ya, apalagi untuk Musda tahun ini, Musda PDM tahun ini, yaitu memakmurkan masjid, itu berarti memang kembali ke fitrah peran kita. Yang punya masjid mungkin ya bisa dikategorikan masjid terbanyak, persyarikatan dengan masjid terbanyak di Kabupaten Klaten, 476. Ini menurut data dari BPS dan Lazismu Wilayah. Lalu apa peran kita kemudian yang dipertanyakan di situ? Apakah kita sudah memakmurkan masjid? Apakah masjid yang diamanahkan kita sebanyak 476 itu sudah kita makmurkan? Kemudian apa kategori atau apa barometer yang bisa disebut sebagai ini sudah makmur? Maka tentunya kalau kalimat memakmurkan masjid disebutkan, yang pertama kali langsung terlintas di benak kita adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya rame, bisa diukur dari di subuhnya, maghrib, isya, telungsok, subuh, wong telu. Wong telu niku pun sepo-sepo sedanten. Nggih Pak, niki penyakit teng putih-putih masjid nggih ngoten niku. Nah, ini kemudian yang menjadi tolak ukur kita itu pasti adalah sholat berjamaahnya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, yang mau saya bawakan di sini itu bukan mengenai sholat berjamaahnya, tapi kemakmuran dalam segi yang lain. Mungkin kalau yang lenggah mriki niku Pak Ustadz Hasri, napa sanese ngoten mungkin yang dibahas tentang fikihnya. Tapi karena yang di sini setiap tahun niki kula jana rumangsa pripun nggih dikerjani napa pripun. Wah, kula duduk teng mriku sing isi kowe to. Jadi saya lebih membahas dari segi sosialnya. Ada satu fakta ketika saya mencari materi tentang kemakmuran masjid ini di zamannya Rasulullah SAW pertama kali sampai di kota Madinah, kemudian beliau SAW membangun masjid. Ada 3 bagian yang pada waktu pertama kali dibangun. Yang pertama adalah bangunan masjid itu sendiri. Yang kedua adalah bagian rumah beliau yang ada di samping masjid. Dan yang ketiga, ini ada satu lokasi yang masih di dalam masjid tapi disendirikan, yang kemudian disebut dengan Al-Suffah. Napa Pak Bu? Al-Suffah. Apa fungsi Al-Suffah ini? Fungsinya adalah menampung orang-orang muslimin yang dari kota Mekah atau muhajirin, kaum muhajirin yang belum punya rumah, yang masih kesusahan, belum punya pekerjaan, karena begitu hijrah semua ditinggal, termasuk ada istri yang kemudian ditinggal di kota Makkah. Sampai di kota Madinah, maka Rasulullah mewadahi mereka dengan lokasi yang disebut Al-Suffah atau As-Suffah, yang dimana besarnya ini Rasulullah SAW itu pernah mengadakan jamuan makan sampai muat 300 orang. Nah itu kan berarti besar ya. Sak menten niki nek 300 cekap boten niki Pak. Cekap boten. Cekap ya. Ya, berarti bisa kita bayangkan mungkin sekitar sebesar ini. Lalu apa hubungannya dengan memakmurkan masjid? Kalau kita mau mencontoh bagaimana atau kita mau mencari barometer bagaimana masjid itu bisa dikategorikan makmur, ya langsung kita ke sumbernya. Nah, yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ada 25 fungsi masjid yang kemudian dirangkum menjadi satu. Ya, sholat berjamaah itu hanya satu fungsinya, hanya baru satu. Masih ada 24 yang lain.
Saya insya Allah akan membawakan dua, Pak. Yang pertama yang saya bawakan yang tadi as-sufah ini atau al-as-sufah ini. Berarti kalau kita kemudian mau mengkaji lagi yang bisa dikategorikan bahwasanya masjid kita ini sudah proses dan menuju makmur, itu berarti kita juga menyediakan tempat seperti yang disediakan oleh Rasulullah. Loh, Mas, lah nek biyen kan zamannya Rasulullah hijrah. Ya, banyak orang-orang yang kemudian belum punya rumah, ya. Tapi kalau di era kita itu biasa disebut dengan tempat bagi musafir. Jenengan kalau pernah Pak ke Semarang lewat Solo 3, lewat ring road baru itu ya, lewat ring road baru itu, nanti sebelum keluar ring road itu di kiri jalan ada masjid baru. Ya maksudnya masih baru tapi sudah sekitar 5 sampai 6 tahun. Itu di pojok kanan dan kiri ada tulisannya, ruang istirahat musafir putra. Yang kiri ruang istirahat musafir putri. Kenapa saya sampaikan ini, Pak? Karena ini saya paling banyak temui masjid-masjid itu ya, di dalamnya ditulisi dilarang tidur di masjid, lawange dikunci, kamar mandine digembok. Ya, kula nek misale iso dadi malaikat mungkar nakir ngono kuwi arep tak takoni sesuk. Kowe iki dipasrahi masjid, mbok kunci, kamar mandine mbok kunci, mbok tulisi ora oleh nglekar. Apa kuwi omahmu dhewe? Lho takmir itu kan dipasrahi to nggih. Untuk kemudian menjaga masjid, maka takmir juga harus belajar yang dikategorikan makmur masjid itu seperti apa. Nah ini salah satunya kita mempelajari 25 fungsi masjid di zaman Rasulullah. Salah satunya untuk menampung orang yang kemudian kesusahan. Ya sekarang salah satu orang kesusahan itu adalah musafir. Apalagi masjid kita terletak di pinggir jalan. Kalau mungkin di dalam kampung Pak, isi rotok-rotok mending gitu. Ya, pasti serotok-rotok mending. Kalau alasannya kemudian keamanan, ya keamanan itu kan bisa kita akali, ngoten nggih. Sekarang sudah banyak mixer-mixer atau kemudian perangkat elektronik di dalam masjid itu diletakkan di besi besar yang ditanam. Ada kemudian CCTV, ngoten nggih. Terus saat ini teng SPBU teng bagian ngajengan kamar mandi di koe enten CCTV nih. Mosok masjid dhewe kalah kalih kamar mandi SPBU. Ada CCTV, ada kunci gembok, itu kan bisa kemudian untuk mengakali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi al-sufah ini tadi yang kemudian dijalankan oleh Rasulullah, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah yang namanya mengadakan jamuan makan di tempat tersebut. Berarti kita juga bisa kategorikan yang namanya masjid itu bisa digunakan untuk membahagiakan sesama. Kalau ini pasti sudah banyak Pak, okay. Tapi cuman pertanyaannya, kalau di masjid kita yang namanya jamuan makan itu paling sebatas buka bersama atau mungkin sahur bersama atau mungkin kajian, pas kajian. Tapi yang diadakan oleh Rasulullah itu memang jamuan makan. Berarti apa? Jamaahnya memang diundang mongkon mangan. Mongkon mangan. Lalu terus lagi nang acara apa? Ya mangan. Ya, jadi ini kemudian bisa menjadi perhatian kita bahwasanya Baitul Mal masjid ya, itu kemudian juga jangan dipersulit untuk keluar. Karena itu adalah segala sesuatu yang berasal dari jamaah juga. Yang kedua, yang ketiga Pak, saya agak kaget ketika membaca 25 fungsi masjid ini. Kalau di tempat kita mungkin sekarang di masjid masjid desa-desa teng perkampungan niku jarang yang punya menara masjid. Kalau menara masjid sekarang kebanyakan yang punya Masjid Agung, Masjid Jami, ngoten nggih, atau mungkin masjid kuno itu pasti juga ada menaranya. Fungsinya menara niku napa Pak?
Napa Pak? Nggih napa? Nggih napa? Toa. Fungsi menara itu nggih toa. Memang untuk kemudian menaruh pengeras suara agar suara itu terdengar lantang sampai jauh. Tapi ketika saya membaca 25 fungsi masjid ini, ternyata ada fungsi lain. Ya. Jenengan nanti nonton film The Messenger, Pak. Ya. Kisahnya Rasulullah itu hijrah sampai kemudian dibangun masjid, sampai kemudian muslimin bingung ini gimana caranya kita memanggil apa untuk panggilan sholat, apakah pakai genderang ataukah pakai nopo drum band nopo ini istilahnya. Nah, kemudian ternyata Bilal yang kemudian naik ke atas untuk kemudian mengumandangkan azan. Pada waktu itu ketika Rasulullah membangun masjid, ada sebuah tempat yang kemudian tinggi yang memang fungsinya untuk mengumandangkan adzan, yang kemudian sampai sekarang dipraktekkan oleh kita. Ada menara, kemudian ditaruh di situ pengeras suara untuk mengumandangkan adzan. Tapi ternyata di zamannya Rasulullah ada fungsi lainnya. Ada fungsi lainnya. Tempat yang tinggi itu difungsikan oleh Rasulullah SAW sebagai sosial kontrol. Napa Pak? Sosial kontrol. Apa itu sosial kontrol? Rasulullah menugaskan beberapa sahabat untuk bergantian berdiri di atas menara masjid, ya, berdiri di atas menara masjid untuk kemudian melihat sekeliling masjid, ya, dilihat. Apa yang dilihat? Rumah mana yang tidak mengeluarkan asap dari dapurnya. Masya Allah. Saya ketika membaca ini langsung merinding, karena apa? Tidak ada yang kita lakukan di zaman sekarang seperti ini. Jelas. Mungkin saya yang belum pernah nemu ya Pak ya. Tapi merinding saya itu karena ternyata sebegitu pedulinya Rasulullah. Sampai beliau itu menaruh sahabat untuk nonton omah ngendi sing wis pirang-pirang dina ora kebul peluk saka dapure. Kalau kemudian nanti sahabat turun melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumahnya si fulan dan fulanah itu sudah 3 hari tidak mengebulkan asap ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan, ambilkan kurma gandum dari Baitul Mal, diberikan kepada mereka. Ini kalau pas musim panen. Lalu pertanyaannya, kalau pas tidak musim panen atau pas musim paceklik, di mana Baitul Mal masjidnya Rasulullah juga kosong persediaannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian bertanya, lalu mana yang setiap hari mengepulkan asap? Dijawab oleh para sahabat, rumahnya fulan. Lalu Rasulullah memerintahkan, pergi ke tempatnya fulan, beritahu kepada mereka bahwa tetangganya sudah 3 hari tidak mengepulkan asap dari dapurnya. Dari sini kita kemudian menyadari Pak, ternyata sebegitu pekanya, sebegitu pedulinya Rasulullah itu terhadap keberlangsungan hidup dari umatnya. Maka cocok ketika Allah kemudian menjelaskan ya 3 sifatnya Rasulullah di dalam surat Taubah di 2 ayat terakhir. Harisun alaikum azizun ma'anitum, terlebih lagi bil mu'minina raufur rahim, sangat peduli, sangat berempati, memikirkan keselamatan yang dialami oleh umatnya, terlebih lagi bil mukmin, terhadap sesama mukmin, terhadap sesama orang Islam, raufur rahim, mencintai dan saling mengasihi. Pertanyaannya Pak, sudahkah kita lakukan di masjid kita? Kalau kemudian setiap hari yang kita gembor-gemborkan adalah pengajian dan juga bagaimana sholat berjamaahnya, lalu bagaimana dengan 23 fungsi yang lainnya atau 24 fungsi yang lainnya?
yang dimana sampai seserius itu Rasulullah mengerjakannya. Ya. Maka kemudian kita tidak heran ketika sepeninggal beliau diteruskan Abu Bakar dan Umar, yang kemudian kisahnya sangat terkenal. Tidak mungkin dari kita tidak pernah dengar bagaimana Abu Bakar menyuapi orang buta, bagaimana Umar membawakan makanan bagi keluarga dari ibu yang punya 3 anak yang masak malam-malam itu, masak batu. Tahu Pak? Bagaimana sampai beliau-beliau ini sepeduli itu karena mencontoh sifatnya Rasulullah. Nah, saya sampaikan di sini Pak, baru sekitar 4 hari yang lalu ya, ada sebuah kisah yang masih berkaitan dengan masjid. Baru sekitar 4 hari yang lalu Pak, saya ditelepon oleh seseorang yang membutuhkan bantuan, yang dimana saya tahu yang nelpon ini jamaah dari suatu masjid di Klaten Tengah Pak. Saya hendak menyebutkan biar ini menjadi introspeksi kita bersama. Intinya jamaah itu meminta bantuan saya, meminta tolong bantuan saya karena butuh bantuan. Pokoknya bantuan sesuatu, saya kemudian datangi, kemudian saya ngobrol dengan beliau, ya, karena saya tahu beliau ini jamaah dari salah satu masjid yang saya tahu masjid itu alhamdulillah megah. Saya pernah masuk ke dalamnya, interiornya luar biasa dan punya suatu alatnya untuk menolong atau untuk membantu jamaah. Tapi jamaah itu ternyata larinya ke saya Pak. Ketika saya tanya ibu, masjidnya jenengan nih kok, alhamdulillah saya ibu tak meripun bisa kemudian bantu jamaah-jamaahnya yang kesusahan. Jawabnya, birokrasinya sulit Mas, saya sudah minta beberapa kali tidak diberi. Ini hati rasanya kok dibodohi. Ini luar biasa loh Pak ya. Sebuah langkah yang sangat berani untuk siapa? Untuk takmir, kekendelen takmirnya. Karena apa? Punya, ada, dan juga ada yang membutuhkan tapi tidak diberikan. Kan luar biasa Pak. Rumah sana duwene dhewe. Lah niku artine sinten? Siapa yang mengamanai? Lalu apa tugas kalau sudah diamanai? Bayangkan nanti loh Bu, di padang mahsyar itu Rasulullah itu keliling nyari umatnya. Masa kita pede kemudian ana ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Tapi ketika kita dipasrahi sebagai takmir aja menjalankan tidak bisa. Ada umatnya Rasulullah yang kemudian sampai menangis membutuhkan bantuan tapi kita tidak bantu. Padahal kita punya, padahal kita ada, padahal kita bisa, tapi tidak kita kemudian laksanakan dan kita berikan. Maksud saya sampaikan ini Pak Bu, karena rasa sayang. Beratnya Yaumil Hisab itu saya sampai beli buku yang cuma membahas agenda akhir dari Allah itu Pak. Dari mulai padang mahsyar sampai nanti di kantor, di depan pintu surga. Bagaimana muslim bersama muslim kemudian saling setor pahala di situ. Saya membaca itu begitu beratnya yang namanya hisab itu Pak. Karena apa? Tahu Pak Utsman bin Affan bagaimana beliau sampai menghabiskan uang sampai dihabis-habiskan. Yang dihabiskan uangnya siapa? Uangnya sendiri. Kalau ditanyai kenapa? Karena takut hisab. Lah kita Pak takmir Pak, uangnya siapa? Uangnya jamaah. Lah kok kita iman-iman untuk dikeluarkan? Ini nanti lebih berat daripada hisabnya uang kita sendiri, yang dimana itu masih hak kita. Nah, maka dari itu ini menjadi introspeksi bersama. Dan juga satu hal yang kemudian saya juga agak heran. Ini Pak, di depan saya ada kotak infak Lazismu tahun 2019. Ada salah satu masjid resmi Wakaf Muhammadiyah, resmi atas nama Wakaf Muhammadiyah. Infak yang ada di dalam masjid itu tidak masuk ke Lazismu, tapi masuknya ke
terang-terangan kalau masalah ini. Karena saya di DPM, saya masuk ke jajaran bidang hikmah Pak, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, itu langsung di bawahnya LHKP. Siapa ketuanya LHKP? Pak Mustangin Turusan. Beliau itu begitu keras kalau mengenai ini. Ya, ibarat beliau pas ngendika itu ganyang sehingga ini grogoti Muhammadiyah itu. Ya. Ada masjid wakafnya Muhammadiyah, infaknya tidak masuk ke lazismu, masuknya ke. Semoga sekarang sudah berhenti. Bukan masalah ini kok masuk kemana, ya. Tapi kalau misalnya itu masjid umum, monggo, terserah. Masjid umum monggo, atau mungkin uang kita pribadi, ya. Walaupun kita warga Muhammadiyah, tapi mungkin jenengan lebih nopo condong ke sana, monggo. Ya. Tapi kan ini masjid resmi punyanya Muhammadiyah. Kalau mau dikategorikan makmurnya itu, makmur sebelah mana ketika kita menyelewengkan dana itu? Gitu. Kemudian ada juga warga persyarikatan yang rada guyu jan diceritane Pak niki enten komplong dari lazismu untuk infak di rumah atau sedekah di rumah. Jawabannya lazismu ki apa? Ngoten iki. Tak nganyel kita di bagian. Padahal kalau biyen masuk ke jajaran pimpinan ranting. Ya. Nah ini napa jenenge memprihatinkan seperti ini. Kalau jenengan pengen ngertos silahkan WA Mas Udin, WA Pak Isnan, WA Pak Damiri, tanya ya, perolehannya berapa, difungsikannya untuk apa, termasuk salah satunya juga untuk ambulan itu Pak. Ya. Itu kalau saya tadi membahas tentang apa namanya menara masjid ya, yang kita tahu itu masuk ke dalam kategori metode tepat guna, tepat sasaran, tepat cara. Karena apa Pak? Langsung ngerti, kae sing ra tau masak, kae sing gak dino masak, langsung diambilkan, dikasihkan. Ini tepat guna, tepat sasaran. Gitu, tepat sasaran. Jangan kemudian kita peh-okeh gebiah uyah. Napa? Gebiah uyah. Kemudian yang lagi merebak sekarang Pak, ya, masjid mana yang belum ada sijum? Napa sijum? Sego Jumat. Nah, pasti di mana-mana sudah ada. Modelnya macam-macam. Ya. Ada yang kemudian diambilkan dari Baitul Mal, ada yang kemudian sumbangan dari jamaah, ada kemudian sumbangan dari luar. Ngoten nggih, dari luar macam-macam. Yang mau saya ingatkan Pak, yang mau saya ingatkan tentang memakmurkan masjid ini. Kalau masjid kita itu mengadakan sego Jumat yang uangnya itu diambil dari Baitul Mal, ya. Dari Baitul Mal, bukan dari sumbangan jamaah. Maksudnya aku tak gawe sego 30 dus untuk didunke, bukan yang itu. Apalagi bukan yang kiriman dari luar, tapi uang yang dari Baitul Mal. Itu diadakan bukan untuk jamaah sholat Jumat, ya. Kan ada Pak, ya. Ada masjid yang memang sego Jumatnya itu untuk jamaah sholat Jumat, ada yang tidak untuk jamaah sholat Jumat. Nah, kalau kemudian kita tengok Pak, memang terlihat bagus. Kenapa terlihat bagus? Karena uang itu kemudian dikembalikan kepada yang membutuhkan. Nah, tapi kalau kemudian kita kemudian apa namanya? Iki jana wis pas porong to, iki wis tepat sasaran porong to, iki tepat guna porong to. Nah, pertanyaannya sampai ke situ. Jangan kemudian hanya berhenti iki apik ora, ngoten. Tapi sampai ke ranah wis tepat porong. Karena yang diambil dari Baitul Mal, uangnya jamaah. Ingat Pak, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, salah satu gubernur beliau yang diutus memimpin Mesir itu mengirim gandum ke
Hijaz, ke Madinah, dikirim ke sana. Umar bin Khattab yang pada waktu itu menjadi khalifah dikirimi gandum dari Mesir, marah-marah. Ini kenapa gandum kok dikirimkan ke sini? Jawabnya yang memimpin di Mesir pada waktu itu, karena di sana sudah tidak ada yang membutuhkan. Apa jawaban Umar? Cari, tidak mungkin satu penduduk Mesir itu kaya semua. Cari yang paling miskin. Kalau nanti ketemu yang paling miskin, diberikan, ya. Ketika diberikan kok nanti ngantek jadi juragan gandum, itu pun tidak apa-apa. Paham tidak ilmunya? Paham tidak? Jadi dicari orang yang paling membutuhkan di tempat tersebut, nanti diberikan, ya, diberikan. Kalaupun nanti setelah diberikan kok jadi juragan gandum, itu pun tidak apa-apa. Nah, ini kemudian menjadi teguran bagi kita yang namanya beras zakat. Ya, beras zakat itu Pak, saya sudah 4 tahun menjadi ketua Kampung Ramadan Masjid Lijon. Perlahan-lahan Pak, saya kurangi beras zakat yang dikirimkan keluar itu, ya, karena Masjid Lijon punya masjid ayahan di Bali Rante. Dulu di Mbayat ada, kemudian yang masuk ke saya ke Jogonalan itu juga ada. Itu setiap tahun perlahan-lahan saya kurangi. Beras yang dikirimkan keluar itu saya kurangi. Bahkan ada Pak sahabat saya sendiri yang dekat dengan saya, orang Bayat, namanya Pak Kelik dari Lazismu Bayat, itu juga mengajukan 3 surat masuk ke Masjid Lijon, walaupun sahabat dekat, semuanya saya tolak. Ya. Saya menginstruksikan kepada bagian zakat di masjid saya Pak, jatah penerima zakat itu dinaikkan, per A-nya, per kakaknya itu dinaikkan. Yang tadinya 1 kakak miskin, ya, itu menerima 10 kilo, kalau masih ada tambahi lagi 15 kilo, tambahi lagi. Saya ambilkan dari mana? Dari beras yang biasanya dikirimkan keluar. Ini memang saya menerapkan seperti ini. Sing jenenge, ya, seperti yang dikatakan Buya Syafi'i Ma'arif, ya, sesuatu ajaran yang baru itu pasti dibenci, mesti diprotes. Wis niku pun biasa. Ngoten niku, sakarepe dhewe. Nggih, lho sakarepe dhewe, ya. Tapi memang kita harus seperti ini, ya. Lu dari mana dalilnya? Dalilnya ya mencontoh perilakunya Rasulullah dan kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin tadi. Dari situ ternyata peruntukannya untuk siapa? Ya yang di sekitar masjid dulu. Ojo kok dikirim ke ado-ado. Bahkan bagaimana Umar tadi memerintahkan, nanti rakyatmu itu nek bar mbok kei gandum kok malah jadi juragan gandum, dia jadi orang kaya di situ. Itu pun tidak apa-apa. Memang fungsinya itu untuk menuntaskan kemiskinan. Ya, yang banyak dilakukan di masjid-masjid di zaman sekarang pripun? Oleh 100 kilo, gitu, yang dibagikan itu semisal 30 kakak, ya 30 kilo tak itu yang keluar. Lah yang 70 kilo kemana? Dikirim ke masjid Nusa Kambangan, dikirim ke masjid Malaysia, nanti atuh-atuh ngoten. Padahal jamaahnya masih banyak yang kelaparan. Nah, ini juga menjadi introspeksi bagi kita. Bagaimana kalau ini namanya istilah makmur masjidnya itu tidak hanya dilihat dari sebanyak apa softnya. Jangan pun ngertos kabeh kita nggih, sedanten pun ngertos namine Masjid Jogokarya. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, jamaah niku full luber tekan buri, tekan Jogo. Walaupun ada orang luar, tapi jamaah orang situ juga banyak. Pertanyaannya, apakah soft yang banyak itu diperoleh dari takmir yang setiap hari keliling bedok-bedok rumah, ayo sholat, terus ngadakke pengajian tentang sholat berjamaah? Apakah dengan cara seperti itu? Apakah dengan cara memakmurkan jamaah? Nah, dengan jawab yang enggak. Ya. Nek boten ngertos jenengan buka teng YouTube bagaimana
takmir masjidnya sana, termasuk om saya, masih saudara Ustadz Jazil, itu ngijoli motor hilang nganggo duitnya dewi. Jamaah sana Pak banyak yang keturunan keturunan PKI, banyak dari Abang. Tapi sekarang masjidnya penuh karena apa? Lah piye saiki? Ana wong ra tau salat mendem ibuke lara. Ya, ibuke lara. Iki sing mendem iki gaweane mung suwi masjid. Begitu ibuke lara ora iso mriksake, sing ngobake sinten? Takmir masjid. Ngantek mari, bar mari anake disekolahke. Saiki kabeh makanan dan kebutuhan dicukupi saka masjid. Saiki Pak dadi salat teng masjid. Niku kok mboten takmire Mas, esuk jenengan salat teng masjid. Apa digoleki Mas, ayo krungu adzan ora? Tidak seperti itu. Tapi dengan cara dihidupkan jiwanya. Nanti secara sendirinya datang ke masjid. Inilah yang kemudian tadi dimaksudkan, ya, yahdillahu linurihi mayyasha. Nurnya Allah yang diletakkan di masjid itu yang kemudian bisa menyemprot cahayanya sehingga jiwa-jiwa yang gelap itu menjadi tercerahkan. Seperti Muhammadiyah ya Pak, mencerahkan. Nah itu dengan cara-cara seperti ini memakmurkan masjidnya. Ngoten Pak, niki kula nggih nonton sing klunding-klunding niki kok nggih pengen ya. Mungkin nek dawa-dawa mungkin kula ngeten-ngeten nggih. Ya, untuk pungkasan, untuk penutup ya, garis merah dari pembahasan dan obrolan kita bersama pada siang hari ini ya, banyak-banyak untuk introspeksi termasuk diri saya pribadi ya. Untuk saya pribadi juga ketika diamanai menjadi takmir masjid ya, kita juga harus mempelajari bagaimana tadi marbot ya. Karena Umar bin Khattab, Ali, Utsman, Abu Bakar radhiyallahu anhum semua itu statusnya napa? Nggih, marbot. Napa Bu? Marbot. Napa Pak? Marbot. Kita semua juga marbot ya. Jadi bagaimana ilmunya jadi marbot? Karena ojo mung pengen panen pahalane, ning ya elingono nek kleru hisape ya luar biasa. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita punya, kita bisa, kita mampu, dan juga ada orang yang membutuhkan tapi kita tidak berikan. Nah itu yang nanti berat di hisab kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan istiqomah kepada kita semua, dan pahala yang kita panen dari marbot masjid ini bisa meringankan hisab kita dan menyelamatkan kita dari jembatan neraka. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.